Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panisa. Saya dari kelas khusus Prodi Ekonomi Manajemen kelas 1G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa Indonesia, yang dimana materi tersebut terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pengertian ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam daerah atau ragam dialek. Yang keempat, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang kelima, ragam baku dan ragam tidak baku. Yang keenam, ragam sosial dan ragam fungsional. Yang ketujuh, ragam baku tulisan. Masuklah kita pada pembagian pertama, yaitu pengertian ragam bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia? Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetapi seseorang pembicara bahwasanya yang kompeten biasanya menguasai berbagai-bagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Masuklah ke bagian yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai lambang kebangsaan bahasa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Masuklah ke bagian yang ketiga, yaitu ragam daerah atau ragam dialek. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Terjadinya ragam dialek adanya hubungan dan keunggulan bahasa yang terbawa ketika terjadinya perpindahan penduduk, penyerbuan, atau penjajahan. Setiap dialek memiliki perbedaan meski rumpun bahasa yang digunakan sama. Yang pertama, perbedaan fonetik. Perbedaan ini berada di bidang fonologi. Yang kedua, perbedaan semantik merujuk pada terciptanya kata-kata yang baru. Yang ketiga, perbedaan onomasiologis merujuk pada nama yang berbeda berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Yang keempat, perbedaan semasiologis merujuk pada pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Yang kelima, perbedaan morfologis merujuk pada sistem bahasa yang bersangkutan. Masuklah ke bagian yang keempat, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau kesempatan non-formal lainnya. Sedangkan ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan,
tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Masuklah ke bagian yang kelima, ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diikuti oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam bahasa tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ciri-ciri ragam baku adalah tidak dipengaruhi bahasa asing atau daerah, tidak memiliki bentuk yang tetap, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan ciri-ciri ragam tidak baku adalah dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah. Masuklah ke bagian yang keenam, yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dan ragam fungsional adalah jenis ragam yang berbeda dalam hal dasar penggunaan dan kaitannya dengan lingkungan. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil seperti keluarga, teman, atau sebaya. Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, seperti lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Selanjutnya masuklah ke bagian yang ketujuh, yaitu ragam baku tulis. Ragam baku tulis adalah ragam bahasa yang digunakan secara resmi dalam buku-buku pelajaran atau ilmiah lainnya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.